dan min V1. Nah, kemudian di penerima, proses dan sampelnya kemudian mendapatkan tegangan, ya, tegangan yang tadi di mapping yang dikirim. Ya. Nah, pada penerima ini tegangan yang mendekati V0, ya, kemudian di 0 di sini. Bisa saja misalkan 0,1 volt, 1, volt, ada batas-batas di mana ada batas ambang, nilai tegangan tersebut apakah dikategorikan binernya 0 atau misalkan 1. Nah, kalau misalkan representasinya 0, mungkin sebagai contoh, jika kategori tegangan sampelnya adalah 1,6, maka itu masih dimasukkan kategori representasi 0. Ya. Kalau lebih dari 2,5 misalkan, maka tegangannya itu mendekati V1 yang kita dapat interpretasikan itu sebagai digit 1 begitu. Jadi memang tidak saklek ya, dia tidak strict ya. Kita tetap ada range ya, toleransi di sini. Jadi kita memiliki space antara V0 dan V1 itu cukup ya, cukup jauh lah, artinya cukup ruang yang dapat kita toleransi, terutama terhadap kehadiran noise ya, noise. Dan mungkin saja itu akan menghasilkan suatu error. Ya, ada error dalam pembacaan signal yang diterima itu. Nah, ini yang harus kita pahami ya, bahwa yang namanya error, yang namanya noise itu tidak akan bisa dihilangkan, tapi bisa dikurangi gitu ya, bisa di reduce ya. Oke, kemudian kita lihat ya, masih digital signaling di penerima. Kita dapat menentukan perilaku penerima ini seperti pada grafik yang ditunjukkan bagaimana tegangan yang datang di mapping dari 0 dan 1 ya, untuk 0 dan 1 maksudnya. Nah, contoh ini adalah level digitalnya 0 dan 1, kemudian ini sebagai fungsi dari tegangan volt. Misalkan di sini ada V0, lalu di sini ada V1. Ini ada ruang V0 dan V1. Maka antara V0 dan V1 ini adalah ada suatu boundary atau suatu ruang atau suatu lingkungan ya, antara 0 dan 1 yang disebut dengan tegangan threshold ya. Jadi tegangan tersebut tegangan ambang. Jika tegangan yang diterima antara V0 dan V1 plus V0 per 2, maka ya kategori signalingnya itu kita sebut dengan 0. Kemudian selebihnya adalah 1. Jadi kalau misalkan antara 0 dan itu di sini ya, maka kita bisa menafsirkan bahwa pensinyalan ini masih ini termasuk kategori 0. Sementara di luar itu adalah 1. Nah, ini cara kita menafsirkan, memapping ya, tegangan yang datang kemudian ditentukan mana 0 dan mana 1. Jadi tidak misalkan digital tuh 0 volt, 5 volt, tidak ya. Jadi ada range ya. Misalkan 0 sampai 1,8. Lalu nanti 1 itu dari 2,5 sampai 5. Nah, antara 1,8 dan 2,5 kemudian dibagi 2, nah itu batas ambangnya. Ya, ada batas ambang. Jadi kalau batas ambang itu dia akan memberikan penilaian. Kalau dia misalkan kurang dari batas ambang tadi, berarti kategorinya pensinyalannya adalah 0. Sementara kalau misalkan selain itu ya 1, karena kan kalau tidak 0 ya 1, karena digital ya 0, 1, 0, 1. Ini sangat mudah. Makanya dengan digital ini dimungkinkan untuk lebih mudah mestinya kan gitu ya pemahamannya. Tidak lagi banyak variabel-variabel yang harus dipertimbangkan. Oke, nah ini pensinyalan digital ya pada saat menerima tegangan yang datang. Nah, kemudian ada bit in, bit out model untuk overall FAT ya. Jadi ada bagaimana model bit yang datang, bit yang keluar untuk jalur keseluruhan. Menggunakan yang disebut dengan binary symmetric canal atau kanal simetrik biner. Ya, misalkan ini adalah head, ini kita bagian kepalanya ya, atau bagian ujung depan. Kemudian ini adalah tails, ini ekornya gitu ya, ekornya. Nah, ini ada 0, ini 1 dengan probabilitas P.
Jadi misalkan selama atau kita anggap selama transmisi misalkan 0 ya, digit 0 itu digilirkan menjadi 1 atau sebaliknya 1 digilirkan atau diubah menjadi 0 dengan probability P, ini disebut dengan independent tree of transmission at other times. Jadi secara independen, secara bebas mentransmisikan pada waktu-waktu lainnya. Maka ini yang kita sebut dengan binary symmetric kanal atau kanal simetrik biner. Kanal yang simetrik ini kan, simetrik itu bisa sama bentuk ya, sama bangun, sama ruang kan, seperti itu. Nah, kemudian ini berguna dan memang merupakan representasi yang banyak sekali digunakan. Ya, 0, kemudian di sini ditransmisikan, ini di misalkan head ini transmitter TX, ini tails ini bisa aja misalkan receiver. Gitu. Nah, replicate code, ya, kode replikasi untuk mereduce decoding error. Ini contoh, ada faktor replikasi atau faktor replika itu meniru, ya, meniru. Kalau Anda mendengar replika, ya terbayang misalkan kalau kita belanja sesuatu ya, cari barang-barang yang mahal gitu ya, kemudian ada replikanya. Nah, replika itu misalkan apa? Replika jam ya. Kan kalau misalkan jam saja ya, saya pernah lihat ya, belum megang ya, jam harganya 250 juta misalkan ya. Apakah itu Rolex atau misalkan mereknya apa? Tag Heuer ya. Itu 250 juta ya, seharga rumah gitu. Tapi replikanya ada yang harganya di bawah 1 juta. Persis sama. Ya tentu kualitasnya jauh ya. Di materialnya, akurasinya gitu ya. Bahannya dan seterusnya. Itu tapi replika. Untuk gaya-gaya kita bisa pakai jam-jam replika ya. Jam-jam replika. Pakai itu Rolex, Tag Heuer, misalkan ada Tissot, macam-macam ya, yang bisa itu. Atau misalkan merek apa namanya yang suka dipakai di 007 itu, jamnya Omega gitu. Untuk gaya-gaya boleh replika, sebab orang juga tidak akan percaya kita pakai yang original, kan harganya mahal. Kecuali yang sekarang Crazy Rich itu mungkin saja ya, yang si Crazy Rich itu dia pakai jam-jam yang harganya ratusan juta, ya kita percaya lah. Tapi ujungnya kan jadi malah petaka ya. Kalau kita malah ya memang fungsinya jam itu supaya bisa kita mengingat waktu. Tapi sekarang gaya-gayaan replika itu ada. Kalau ibu-ibu sosialita, replikanya misalkan tas ya, apakah itu misalkan tas mereknya apa? Contohnya apa ya, mereknya macam-macam lah. Nah, itu gaya-gayaan ya. Misalkan tasnya Syahrini harganya 125 juta. Cuk urang mah tas keur naonnya 125 juta padahal isinya cuma lap HP misalkan gitu ya, dompet. Tapi bagi mereka gaya. Nah, ini pun juga ada yang namanya replika, kode-kode yang direplika ya. Tujuannya apa? Untuk mengurangi pendekodeannya, error decoding, error yang terjadi pada saat proses decoding. Ya, di sini probability of decoding error ini pakai rumus ya, sigma n/2, kemudian ini bahasanya adalah n given i ya, e dan seterusnya lah, ini probabilitas ya, n odd dan n ganjil. Nah, di sini adalah bit B dikodekan sebagai BB dan seterusnya, ada BB. Nah, di sini ada proses probability of decoding error. Ada kemungkinan error pada saat decoding adalah 10⁻⁻23, 10⁻⁻19. Jadi ini kelihatan ya, pada saat 0 dia 10⁻⁻³ ini ya, kemudian -5 terus ya. Kemudian ini faktor replikanya ini 1 per code rate ya. Kalau misalkan dia faktor replikanya 30 untuk yang 10⁻⁻23 ya. Ini contoh, bisa dilihat, ini biasanya didapat dari jurnal atau paper ya, hasil dari percobaan. Ini probability of decoding error melalui kanal binary symmetric ya. Oke, kemudian kita lihat sekarang ada yang disebut dengan mutual information, jadi informasi bersama.
Nah, IXY ini sama dengan HX ini, masih ingat ya, ini entropi. Kemudian entropi X given Y ya, diberikan oleh Y. Kan berbicara entropi itu adalah berbicara tentang uncertainty ya, semacam ketidakpastian. Ya, seberapa banyak ketidakpastian kita ya tentang X yang dikurangi melalui pengetahuan Y gitu. Itu bahasa maknanya gitu kan. How much is our uncertainty about X reduced by knowing Y? Secara fakta ya, pertanyaan sentral atau pertanyaan penting, pertanyaan mendasar dalam komunikasi atau secara umum, maka kita sebutkan dengan inference. Ya, kita bisa melakukan inference, itulah semacam proses penyimpulan. Ya. Nah, ini yang mengembangkannya adalah Shannon ya, Shannon. Nah, di mana di sini adalah input X, kemudian ada kanal, dari kanal ini muncul noise, kemudian di sini adalah Y. Ya. Jadi bagaimana entropinya di sini ya, ketidakpastian X Y ini adalah entropi di X dikurangi dengan entropi X yang diberikan oleh Y. Ya, ketidakpastian X yang diberikan oleh Y. Nah, ini penting kita pahami tentang Shannon ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini mengevaluasi entropi kondisional dan mutual information atau informasi bersama. Nah, untuk menghitung entropi kondisional ini kita bisa menggunakan rumus Hx Y sama dengan YJ ya, sama dengan sigma I to M ya, jadi 1 sampai M, probability X yang diberikan Y log 1 per PX I yang diberikan oleh YJ given. Jadi kalau ada seperti itu given XI given YJ ya, sehingga di sini entropinya adalah seperti ini, sigma Hx given Y kemudian probability dari YJ. Nah, kemudian entropi HXY ini akan menjadi HX ditambah HY yang diberikan oleh X atau HY plus HX given Y. Nah, ini karena apa? Probability of X I YG W istilahnya YG ya, YG. Ini akan menjadi probability XI, kemudian ini dikalikan dengan probability Y yang diberikan oleh X. Ini perkaliannya, sehingga kita bisa juga bahwa informasi ini apa namanya, entropi X Y ini sama artinya dengan A entropi I YX gitu ya. Dan inilah yang disebutkan information mutual, sehingga ini karakteristik simetrik yang yang ditransmisikan, kemudian yang di receive, yang diterima. Nah, ini yang disebut dengan entropi kondisional. Entropi kondisional. Jadi ada dua ya, karena di posisi X dan Y yang sama ya, karena ini menggunakan tadi binary kanal ya, kanal biner. Jadi sehingga informasinya menjadi simetrik. Ini yang dikembangkan oleh Shannon. Oke, kemudian kita lihat BSC. Misalkan X ini adalah asumsinya elemen ini ada 0 dan 1. 0 dan 1 ini adalah equally likely ya, mungkin sama lah gitu ya. 0, 1 ini memiliki karakteristik yang sama. Kemudian ditransmisikan melalui kanal, ini ada probability, ini ada Y ini elemen 0 dan 1. Nah, dengan probability P ya, input binary digit ini akan mendapatkan semacam cerminan ya, di-flip ya, kemudian dilipat ya, sebelum dipresentasikan pada output. Artinya yang di input itu akan menjadi bagian di outputnya. Misalkan di sini IXY ini akan sama dengan YX, ini akan menjadi entropi Y dikurangi dengan entropi Y yang diberikan oleh X, sama dengan 1 minus H, kemudian Y diberikan oleh X pada saat X 0, kemudian probability X 0 dikurangi entropi Y yang diberikan oleh X ya, sama dengan 1, dan probability X sama dengan 1 ini akan menjadi 1 minus H of P ya, probability dari P. Nah, ini yang disebut tadi information mutual ya. Jadi kalau dasarnya adalah ini ya, ini simetrik. Kemudian kita kembangkan ya, persamaannya akan menjadi seperti ini. Ya, kita berbicara probability ini kan maksimal 1 ya nilainya. Jadi
Ya, 1 dikurangi sisanya ini. Berarti ini 1 dikurangi ini maksimal tidak akan sampai 1 probability-nya atau entropinya. Ya, ini adalah contoh dari fungsi entropi binary ya. Ini sudah sering didapat, balik yang di digital maupun di teori informasi juga sama. Saya kira ini ada penjelasannya ya, bahwa ini adalah probability untuk binary ya, entropi. Jadi H atau C sama dengan 1 dengan probability P ya. Kemudian bagian tails bagian ekornya ya. Kalau misalnya koin itu kan ada bagian depan, ada bagian belakang ya, ada bagian kepala, ada bagian ekor. Nah, misalkan tailsnya itu C sama dengan 0 ya. Dengan probability-nya adalah 1 dikurangi P. Jadi kalau P-nya misalkan 0,6, maka probability untuk tail-nya adalah 1 dikurangi 0,6, jadi 0,4 gitu. Ya, jadi kita lempar dadu juga kan begitu ya. Berapa peluangnya probability. Nah, ini untuk probability untuk entropi C ini ya, ini C ini. Ini akan menjadi ya ini probability untuk entropi untuk P di sini ya. Probability P. Jadi ini maksimal 1, kemudian di sini kita lihat ada yang bergerak ya ini. Ya seperti ini apa namanya? Kerapatannya di probability density function ya. PDF. Nah, mutual information antara input dan output untuk binary symmetric canal ini equally likely. Jadi likely itu kan dimungkinkan sama ya, mungkin sama ya. Inputnya seperti ini. Nah, ini kan ini 1, ini kan 1 min entropi dari probability-nya P, kemudian di sini ada 0,5, ini 1. Nah, untuk kanal yang low noise, ya, reduksi signifikannya, pengurangan signifikannya dalam hal uncertainty ini tentang input setelah melakukan observing atau mengkaji atau meneliti output. Nah, sementara untuk kanal yang noise-nya tinggi, ini akan sedikit sekali reduksinya atau pengurangannya. Jadi, kalau misalkan noise-nya rendah, tentu ini akan terjadi pengurangan yang signifikan ya, terkait dengan ketidakpastiannya. Tapi kalau misalkan kanalnya tinggi, maka sedikit sekali yang bisa direduksi. Nah, di penelitian sistem komunikasi digital, bagaimana peneliti mencari ya, untuk high noise kanal ini, kanal yang noise tinggi itu berapa persen kita bisa melakukan proses reduksi. Dan setiap temuan ini akan menjadi kontribusi ya. Misalkan ada metode tertentu yang reduksinya kemudian lebih meningkat dari temuan-temuan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan lagi, masih kaitan dengan kapasitas kanal ya. Di sini adalah X ini input, ada kanal ini yang berisi noise, kemudian Y. Nah, karakteristik kanal ini selain dari input dan output, kemudian kita bisa mendefinisikan yang disebut dengan kapasitas kanal. Jadi C ini adalah maksimum IXY, ini informasi. Artinya adalah maksimum IX ini adalah entropi X dikurangi entropi X yang diberikan oleh Y. Di mana maksimalnya adalah melalui semua possible distribution of X ya, jadi distribusi X yang mungkin ya, dari maksimalnya. Nah, ini adalah yang hampir kebanyakan kita dapat mengekspektasi atau mengharapkan ya, untuk mengurangi ketidakpastian kita tentang X melalui pengetahuan Y ya. Jadi ketidakpastian X melalui apa yang diketahui di Y, yang kemudian kita harus ya, menjadikan informasi yang paling dapat kita harapkan untuk mengirimkan melalui kanal dalam bentuk rata-rata ya, setiap penggunaan kanal. Nah, ini Shannon yang memproklamirkan ya atau mengkaji. Jadi kita ingin mengirimkan sinyal-sinyal di X, tetapi dengan cara kita mengenal informasi yang ada di Y-nya, yang kemudian nanti yang dikirim itu berupa harapan atau expected value, nilai yang diharapkan. Jadi bukan yang pasti. Makanya di sini lebih banyak bercerita tentang peluang, bercerita tentang ketidakpastian, bercerita tentang sesuatu yang memang disipatinya melalui pendekatan statistik, ya. Tidak sesuatu yang deterministik istilahnya.
Jadi kalau sinyal-sinyal yang kita pelajari di sistem sinyal dan sistem waktu kontinu itu semuanya deterministik ya sinyal. Tapi ketika sudah proses modulasi, transmisi ya digital, itu kita berbicara sinyal-sinyal yang tidak deterministik ya. Artinya sinyal-sinyal yang dikarakterisasi menggunakan pendekatan probabilitas dan statistik atau stokastik. Nah, ini yang memang tidak mudah ya, karena harus ya bermain dengan probabilitas ya, seperti orang main judi ya, di peluang-peluang ini gimana. Tapi kan ada ilmunya gitu ya, bukan sekedar tebak-tebakan yang tanpa ilmu. Kalau kita berbicara tebak-tebakan, estimasi itu menggunakan ilmu. Ya, tidak istilahnya babaledogan. Kalau babaledogan itu kan susuganan, ya, susuganan. Ya, suganwe. Nah, kalau suganwe itu berarti kan panjang angan-angan. Menjadikan sesuatu harapan yang mungkin saja tidak akan terjadi. Tapi kalau ini karakteristik yang digunakan secara pendekatan statistik ini berdasarkan ilmu ya, bukan berdasarkan tukang nujum atau tukang ramal. Ini berdasarkan pendekatan ilmu. Misalkan kita mengirimkan bit ya, nah nanti ada proses estimasi seberapa banyak error yang terjadi. Nah itu kan bisa diestimasi di bagian penerima dengan kualitas transmisinya adalah disebut dengan bit error rate kan. Jadi dari sekian banyak informasi, misalkan 1 juta informasi yang ditransmisikan, ya 1 juta bit misalkan, itu terdapat 1 bit yang error. Nah itu kan bisa diestimasi. Walaupun itu memang tidak pasti, tetapi ada cara untuk bisa mengestimasinya. Dan ini sesuatu yang dapat rasional, dapat masuk akal, ya, dapat dieksperimentasikan, dapat diuji cobakan. Ya. Jadi sekali lagi bahwa informasi yang kita harapkan untuk dikirim melalui kanal itu basisnya adalah rata-rata. Ya. Kalau rata-rata itu kan, misalkan kita mengambil 10 data ya, N1, N2, N10, kemudian dibagi 10 rata-rata itu. Jadi tidak bisa ditentukan mana yang yang ditentukannya gitu. Jadi ini hasil rata-rata. Misalkan Anda dalam melakukan pengukuran saja ya, Anda coba menggunakan apometer ukur tegangan listrik PLN. Anda ambil misalkan 1 kali, 2 kali, 3 kali itu kan beda-beda. Yang satu 220, yang satu 222, yang satu 210. Nah itu kan karena ada fluktuasi. Caranya apa? Supaya kita lebih dekat ke hasil yang sebenarnya ya kita rata-rata. Nah kalau kita 5 kali ngambil data dibagi 5. Nah itulah yang fair. Sebab kalau misalkan diambil yang bagusnya saja itu tidak fair. Makanya rata-rata ini menunjukkan sesuatu yang normal, sesuatu yang umum. Misalkan dalam satu kelas ada pinter semua, ya kan tetap kita rata-rata ya. Tidak bisa misalkan mungkin saja satu kelas ada yang menonjol ya, ada yang calakannya atau cerdasnya ya di luar rata-rata, itu mah biasa ya. Itu kan termasuk kategori ekstrim berarti kan. Ada yang lambat sekali belajarnya ya, bukan bodoh tapi lambat gitu ya, karena ini masalah waktu saja. Ada. Nah, untuk supaya adil, nah, kemudian kita rata-rata semua dari keseluruhan sampel atau populasi. Nah, sinyal pun juga sama. Jadi kita namanya expect, ya, mengharapkan bahasanya itu. Jadi mengharapkan kanal supaya errornya rendah itu, pengiriman data melalui kanal itu, yaitu dengan cara perhitungan yang disebut dengan mean atau expected value, ya, nilai yang dirata-ratakan atau diharapkan. Dan ini digunakan dalam hal transmisi data digital melalui kanal. Nah, ini juga oleh Shannon ini sudah dijelaskan yang dimaksud dengan kemudian kapasitas kanal atau kemampuan untuk nampung data melalui kanal ini. Nah, ini saya kira sesuatu yang penting. Nah, ini secara matematis bisa dituliskan menjadi C-nya adalah maksimum entropi di X, ya, ketidakpastian di X di input ini dikurangi dengan ketidakpastian X yang diberikan oleh Y. Jadi informasi yang didapatkan oleh Y. Ini yang dapat kita tafsirkan. Nah, kemudian kapasiti dari kanal simetrik binari. Ini cara yang paling mudah untuk menghitung ini C sama dengan max HY min HY ini given X gitu. Nah, ini adalah masih melalui semua distribusi probability yang mungkin X. Ya. Jadi sebaran probabilitas yang mungkin di X sendiri. Nah, second term yang kedua berarti ya ini A. Ini tidak tergantung pada distribusi ini, dan terms pertama merupakan
dapat maksimal ketika 0 dan 1 ini sama di sisi input. Ya, kemudian kita libatkan, kita ikutkan ini informasi mutualnya ini, sebagaimana tadi ini kapasitas kanal ini sebagai fungsi dari probability. Jadi ada kapasitas kanal C sama dengan 1 dikurangi entropi dari probability ini. Oke. Nah, what canal capacity tell us about how fast and how accurately we can communicate? Nah, ini kan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perancang di sistem komunikasi digital. Nah, berapa kapasitas kanal yang bisa menceritakan kepada kita seberapa cepat dan seberapa akurat kita dapat melakukan komunikasi. Ya, kalau berbicara how fast, how accurate, ini kan bermakna ada persamaan matematisnya. Ya, ada hal-hal yang sifatnya bisa kita hitung, begitu. Nah, di sini ada the magic of asymptotically error-free transmission at any rate r less than c, kan gitu ya. Nah, ini Shannon ini menunjukkan ada satu teori ya, bagaimana transmisi informasi, katakanlah bit-bit message ya, pada rata-rata dengan rate-nya, error-nya kurang dari kapasitas kanal untuk penggunaan atau per setiap penggunaan kanal dengan error yang rendah ya secara sebarang. Nah, di sini beliau atau Shannon ini menunjukkan ya bahwa transmisinya ini adalah rata-rata R lebih besar atau sama dengan K-nya akan mengakibatkan adanya probability error ya. Yakni adanya error dengan ini beberapa number positif ya, lower bounded disebutnya. Lower bounded itu ada semacam bounded kan batasan ya yang lebih rendah. Rahasianya, ini rahasia the secret encode blocks, jadi mengenkodekan blok dari message bit message K ke dalam kode word bit N. Nah, sehingga R ini adalah rate transmisinya. Sama dengan K itu adalah bit-bit pesan dibagi dengan N, ini kode word dengan K dan N ini sangat besar. Nah, encoding blocks dari bit message K ini, jadi ada blok-blok dari bit message K ini ke dalam kode words bit N, ini memproteksi terhadap error yang kanal. Nah, ini yang dimaksud dengan contoh dari pengkodean kanal. Jadi sedapat mungkin pada saat transmisi bit-bit itu kita menghindari error yang lebih besar. Maka di sini kita gunakan Shannon ini adalah R sama dengan K per N. Ya, jadi ini K ini adalah bit message, ya N ini adalah blok dari kode words. Ya, jadi harus besar di sini. Nah, kemudian kita berbicara Hamming distance, ya, jarak Hamming. Jadi jumlah posisi bit di mana bit-bit yang berhubungan untuk pengkodean 2 bit tadi dengan sama panjang adalah berbeda. Hamming distance antara kode word binary value dan kode word yang sama dengan errornya adalah E misalkan. Kita lihat permasalahan dengan tanpa pengkodean adalah bahwa 2 kode word yang valid misalkan 0 dan 1 ini memiliki jarak hammingnya itu adalah 1. Sehingga perubahan single bit error ini adalah valid code word ke dalam code word valid yang lainnya. Misalkan ini head, ini ke bagian kepala, ini 0. Inilah single bit error, ya, kemudian ini 1 di bagian atas. Nah, berapa atau jarak Hamming ya, dari kode yang direplikasikannya? Nah, kita berbicara idenya adalah mengembedkan atau melekatkan structural separation, ya, pemisah secara struktural, ya. Kita melakukan proses encoding sehingga code words ini adalah far enough atau ya, cukup jauh dari yang lainnya. Nah, mungkin saja pola-pola error ini tidak seharusnya ditransformasikan menjadi satu code word ke code word yang lain. Nah, ini saya kira abstraksi dari kita
untuk menjelaskan mengenai Hamming code ya. Code ini adalah node yang dipilih dalam hypercube ditambah mapping message bit terhadap node. Nah, ini adalah 00, ini 11, 01, 110. Nah, ini kita coba lihat. Nah, saya ingin coba lihat ke sini apa nih. Minimum Hamming distance dari code versus detection and correction capabilities. Jika D ini adalah jarak Hamming distance minimum antara code words, kita dapat mendeteksi semua pola. Yaitu kurang dari itu sama dengan D-1 bit error. Tapi kalau jika D-nya adalah minimum Hamming distance antara code words, kita dapat mengkoreksi, kalau deteksi, koreksi seluruh pola. Itu dengan cara ini adalah D-1/2 ini kita ambil yang floor ya. Kita floor artinya ditarik ke bawah, atau lebih bit-bit error yang lebih sedikit ditarik ke bawah. Ini kode ini kurung yang ke bawah ini kan ada floor function. Ya. Oke, ini sebentar saya dulu skip dulu ya. Ini adalah pembahasan ke depan tentang Hamming distance. Oke, saya lihat dulu bagaimana mengkonstruksi kode. Kita ingin 4 bit message ini dengan single error correction, minimum Hamming distance-nya 3. Bagaimana memproduksi code, misalkan set code word dengan karakteristik ini, 000, ini dan seterusnya, ini banyak. Lalu simple code-nya adalah proses parity check, ada cek paritas, menambahkan bit parity terhadap message dengan panjang K untuk membuat total number 1 bits genap. Nah, misalkan ini ya original word dengan parity bitnya ini 011010. Kemudian ada single bit error yang terdeteksi. Misalkan terdeteksinya harusnya 1, ini ternyata 0. Kemudian yang kedua ada 2 bit error ini tidak terdeteksi. 0 dan 1 tidak terdeteksi. Jika number 1 ini word yang diterima adalah ganjil, di sana ada terjadi suatu error. Nah, minimum Hamming distance untuk parity check code-nya adalah 2. Ya, ada 2 bit error. Dapat mendeteksi semua single bit error, kemudian dapat mendeteksi semua bilangan error yang ganjil, tetapi dapat mendeteksi error yang genap dan tidak dapat mengkoreksi suatu error. Ini kode yang simple ya. Ini kita lihat dulu, nanti penjelasannya kita bisa elaborasi lagi yang lain. Binary arithmetic ini komputasi dengan number biner dalam konstruksi kode yang melibatkan yang namanya aljabar Boole atau aljabar GF2 atau Galois field of order 2 ya, dengan atau aljabar modulo 2. Modulo itu sisa hasil bagi. Misalkan kalau 0 ditambah 0 sama dengan 0, 1 tambah 0 sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1, kalau 1 tambah 1 sama dengan 0. Nah, kalau misalkan ini 0, nah, ini kodenya modulo ya. Kalau modulo itu biasanya ini 0 kali 0 sama dengan 0 kali 1 sama dengan 1 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1. Ini aljabar Boole ya. Jadi di aljabar Boole masih ingat 1 tambah 1 itu sama dengan 0 ya, bawah 1 kan gitu ya. Kalau 0 kali 0 ya 0, kalau 1 kali 1 ya 1, ini arithmetic binary. Kemudian ada linear block codes, block code linear ya. Saya kira ini dilewat dulu. Kemudian minimum Hamming distance of little code ya. Saya lihat apa ini example ya. Ada NK systematic and block codes dan ya, saya kira ini untuk penjelasan Hamming distance kita akan kita bahas pada minggu depan saja. Tetapi tugasnya Anda coba pelajari di YouTube ya, banyak ya di PDF pembelajaran bagaimana cara menjelaskan Hamming distance ya untuk proses transmisi digital ini yang kemudian nanti kita diskusikan. Seperti itu, saya kira untuk yang Hamming distance, karena ini
perlu penjelasan tersendiri dan juga contoh-contoh yang lebih konkret ya. Saya sendiri belum bisa menunjukkan contoh yang konkret dari slide ini, masih bersifat abstrak ya. Ini kan untuk prasyarat-prasyarat yang sudah lebih advance ya, kelihatannya di materi yang di MIT ini, karena ini kalau tidak salah materi ini diajarkan untuk master ya, magister atau di tingkat akhir. Tetapi memang tentu saja saya ingin mengharapkan Anda semua sebagai persiapan diskusi minggu depan mempelajari Hamming distance sambil nanti coba saya juga akan bantu terangkan bagaimana Hamming distance ini bisa kita gunakan untuk tadi proses deteksi dan error correction. Sementara karena slide yang disampaikannya cukup banyak tadi 30 slide ya. Jadi awalannya itu sekitar 20 slide kan pengantar bagaimana nanti untuk bisa melakukan deteksi dan error correction. Ya. Jadi itu saya kira untuk pertemuan hari ini ya, silakan Anda bisa pelajari kembali. Saya kira sudah saya share ya. Anda sudah download belum ini materinya untuk 3 slide pertama ini? Sudah, Pak. Saya. Oke, jadi Anda silakan pelajari lagi untuk slide yang ketiga. Nah, minggu depan kita akan diskusi mengenai Hamming distance ya, supaya lebih kita bisa mempelajari. Nanti saya ambil mungkin cuplikan dari video pembelajaran, biasanya yang sudah banyak itu bisa dari India ya, sudah banyak itu yang kita bisa pelajari, atau dari langsung yang dari universitas di Amerika ya, yang sudah banyak video pembelajaran mengenai cara kita memahami Hamming distance tersebut. Oke, saya kira pertemuan hari ini cukup dulu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu minggu depan dan Anda persiapkan untuk mempelajari Hamming distance dulu sebagai pengantar, supaya ini karena masalahnya ini online ya, jadi ya kadang-kadang tidak bisa langsung, harus ada coret-coretan gitu ya di layar begitu, ini jauh supaya lebih mudah. Sementara kan kendala jaringan, kadang-kadang kuota, kadang-kadang macam-macam lah. Saya juga harus menyiapkan pennya begitu ya untuk coret-coret seperti itu. Oke, sementara itu saja yang bisa kita lakukan pada hari ini. Selamat belajar, Anda masih ada waktu ya. Tugasnya yang sebelumnya udah dikumpulkan belum? Pada minggu lalu, kalau tidak salah saya sudah menyampaikan sebentar. Belum ada tugas ya, baru ternyata tugasnya malah di teori informasi. Ya sudah, kalau begitu tugasnya Anda meresume Hamming distance saja ya, karena saya terpikirkan tugasnya sudah, ternyata tugas yang lain adanya di teori informasi, karena sangat berdekatan ya, teori informasi dengan sistem komunikasi digital, ini materinya sangat saling berhubungan. Oke lah, kalau begitu tugasnya Anda pelajari Hamming distance, kemudian nanti Anda bisa tuliskan dalam bentuk laporannya ya, bisa berupa Word atau bisa berupa PPT ya, nanti bisa kita diskusikan pada saat minggu depan. Silakan Anda siapkan ya seminggu ini untuk mempelajari Hamming distance ya. All about Hamming distance lah, segala sesuatu yang terkait Hamming distance Anda bisa tuliskan di MS Word ataupun di Microsoft PowerPoint ya. Minggu depan kita diskusikan atau kita presentasikan. Baik, itu saja yang bisa kita. Terima kasih atas atensi Anda dan kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.